Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita masuk dalam penjelasan dari doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Masuk pada poin dari doa beliau. Wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara. Dan aku memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila mendapat nikmat, dia bersyukur. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, khilaful ladzi idza u'tiya kafara ni'mata wa bataraha. Berbeda dengan orang yang apabila diberi nikmat, dia mengkufuri nikmat tersebut dan meremehkan nikmat tersebut, mengingkarinya. Fa inna katsiran minan nas idza u'tun ni'mata kafaruha wa ankaruha. Karena sesungguhnya banyak dari manusia apabila diberi nikmat dia mengkufuri dan mengingkarinya. Wa sarrafuha fi ghairi ta'atillahi azza wa jalla. Mempergunakan nikmat tersebut pada selain ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Fasarat sababan li syaqawatihim. Maka hal tersebut menjadi sebab kebinasaan mereka. Amma man yashkur fa innallaha yaziduhu. Adapun orang yang bersyukur, maka sesungguhnya Allah akan menambah nikmatnya. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan sungguh Rabb kalian telah mengumumkan, jikalau kalian bersyukur akan aku tambah nikmatku kepada kalian. Sungguh hal itu benar-benar janji dari Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu jalla wa ala yazidu syakirin min fadlihi wa ihsanihi. Allahu jalla wa ala menambahkan keutamaan dan kebaikannya kepada orang-orang yang bersyukur. فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَزِيدَ مِنَ النِّعَمِ فَاشْكُرِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ. Jikalau engkau menginginkan tambahan dari nikmat, maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla. وَإِذَا أَرَدْتَ زَوَالَ النِّعَمِ فَاكْفُرْهَا. Dan jika engkau ingin nikmat tersebut lenyap, maka kufurilah. Masya Allah. Ini faedah yang sangat berharga dari Syekh hafizahullah ta'ala. Kalau mau nikmat itu bertambah, syukuri. Kalau mau nikmat itu lenyap, ingkari, kufuri. Barakallahu fikum. Kadang sebagian dari manusia tidak menyadari bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepadanya. Yang selalu di pikirannya nikmat itu berupa harta. Rezeki berupa harta. Uang. Hari ini penghasilan segini, hari ini penghasilan segini. Kufur dia. Merasa kurang terus. Ya. Merasa kurang terus. Mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Berkeluh kesah dengan rezeki perharinya. Padahal barakallahu fikum, semestinya bagi dia untuk mensyukuri rezeki yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Berapapun itu bentuknya, berapapun itu jumlahnya, walaupun pandangan mata dari seseorang memandangnya itu sedikit, syukuri.
Sesungguhnya rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita banyak. Tidak terbatas dengan harta. Rezeki luas maknanya. Diberikan anak, rezeki dari Allah. Diberikan tempat tinggal, rezeki dari Allah. Diberikan ketenangan, itu rezeki dari Allah. Diberikan kenyamanan, itu rezeki dari Allah. Banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita ini. Barakallahu fikum. Jangan hanya menimbangnya dengan harta saja. Rezeki diberikan pemahaman agama, rezeki dari Allah. Termasuk dari rezeki yang paling besar. Itu termasuk dari rezeki yang paling besar. Maka kata Syekh Hafizahullah, فَإِذَا أَرَدْتَ الْمَزِيدِ مِنَ النِّعَمِ فَاشْكُرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Kalau engkau ingin nikmat tersebut bertambah, syukuri. Ini pasti kalau engkau bersyukur, nikmat pasti akan bertambah dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beda halnya ketika engkau mengkufurinya, mengingkarinya. Maka barakallahu fikum, nikmat tersebut akan lenyap darimu. Kemudian beliau rahimahullah taala melanjutkan doanya, wa idza butuliya sabara. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan engkau termasuk dari orang-orang yang apabila diuji dia bersabar. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, Allahu Jalla wa Ala yabtalil ibadah. Allahu Jalla wa Ala menguji hamba-hambanya. Yabtalihim bil masaibi, yabtalihim bil makarihi. Allah menguji mereka dengan musibah-musibah. Dengan sesuatu yang tidak disukai oleh mereka. Yabtalihim bil a'da'i minal kuffari wal munafiqin. Allah uji mereka dengan adanya musuh-musuh dari kalangan orang-orang kafir dan munafik. Fayahtajuna ila sabri wa adamil ya'si. Maka dibutuhkan bagi hamba-hambanya untuk bersabar dan tidak berkeluh kesah, wa adamil kunuti, serta tidak mengeluh. Min rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa yathbutuna ala dinihim, hendaknya mereka tetap kokoh di atas agama mereka. Wala yatazahzahuna ma'al fitan, jangan mereka goncang, jangan mereka goyah, hanyut bersama badai fitnah. Au yastaslimuna lil fitan, atau menyerahkan diri terhadap fitnah, artinya mengikuti arus, ya, sehingga agamanya tidak kokoh lagi karena ujian yang menimpa mereka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala as-sabat. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kekokohan, karena kita ini lemah. Kita ini lemah. Kita tidak akan bisa kokoh kecuali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mohonlah selalu as-sabat, as-sabat, kekokohan. Mohonlah selalu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal yathbutuna ala dinihim, bahkan hendaknya mereka kokoh di atas agama mereka. Wa yasbiruna ala ma yuqasuna minal at'ab fi sabilillah. Hendaknya mereka bersabar atas apa yang mereka dapatkan, jumpai, rasakan dari rasa lelah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bi khilafil ladzi idza btuliya jazi'a, berbeda dengan orang yang apabila diuji berkeluh kesah, wa tasakhata wa qanita, berkeluh kesah, murka, dan putus asa min rahmatillah, dari rahmat Allah azza wa jalla. Fahadha yuzadu ibtila'an ila ibtila' wa masaiba ila masaiba. Orang yang seperti ini akan ditambahkan kepadanya musibah di atas musibah, ya, bala di atas bala, atau bahasa lainnya sudah jatuh tertimpa tangga.
Dia dengan musibah itu saja sudah jatuh. Tetapi dia berkeluh kesah, putus asa dari rahmat Allah, murka terhadap ujian tersebut, merobek-robek bajunya, menampar-nampar pipinya, memukul-mukul apa yang bisa dia pukul. Intinya itu semua dia tunjukkan sebagai bentuk keluh kesah dia, sebagai bentuk berputus asanya dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fahadha yuzadu ibtilaan ila ibtila. Yang seperti ini akan menambah bala di atas bala. Wa masaiba ila masaiba, musibah di atas musibah. Dia sudah mendapat musibah ditambah lagi dengan perbuatan yang seperti itu. Sangat pantas dikatakan kepadanya sudah jatuh tertimpa tangga. Maka seorang mukmin tidak demikian, ya. Bahkan seorang mukmin ketika musibah itu datang, dia menuai pahala dari musibah tersebut. Dia bersabar. Sabarnya itu mendapat pahala, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Sabarnya dia dengan musibah itu mendapatkan pahala, mendapatkan pahala. Luar biasa. Ini perbedaan antara seorang mukmin dan orang-orang yang tidak mengamalkan ajaran Islam, atau orang-orang kafir juga demikian. Ya. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi di dalam Az-Zuhud bab ma jaa fi sabri 'alal bala. Dikeluarkan pula oleh Ibnu Majah di dalam Al-Fitan babus sabr 'alal bala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila menyukai suatu kaum, Allah akan uji mereka. Faman radiya falahur ridha, barang siapa yang ridha maka dia mendapat ridha Allah. Wa man sakhita fa alaihi sakhat, barang siapa yang murka maka dia mendapatkan murka Allah. Wa a'zamun nasi bala'an al-anbiya, manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian yang semisal, kemudian yang semisal dengan mereka. Ubtuliyar rusul, para rasul diuji. Wabtuliyas siddiqun, orang-orang yang jujur diuji. Wabtuliyas syuhada, orang-orang yang mati syahid pun diuji. Wabtuliya ibadullahil mu'minun, diuji pula orang-orang yang beriman dari kalangan hamba-hamba Allah. Lakinnahum sabaru, tetapi mereka bersabar. Ammal munafiq, adapun orang munafik, faqad qala Allahu fihi, maka Allah tabaraka wa taala telah menerangkan bagaimana mereka ketika diuji. Wa minan nasi man ya'budullaha ala harfin, inilah keadaan mereka. Sebagaimana di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-11. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di atas huruf. Bagaimana maknanya beribadah di atas huruf? Al-harfu yakni at-taraf. Al-harf dari sisi bahasa maknanya taraf, ujung. Bagaimana di atas ujung? Nah, terjemahannya yang lebih mendekati, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di ujung. Beribadah kepada Allah di ujung. Bagaimana beribadah kepada Allah di ujung? Seperti ini gambarannya, Allah terangkan. Fa in asabahu khairun itma'anna bihi. Jikalau dia mendapatkan kebaikan, dia merasa tenang. Ya, dia merasa tenang karena dia tinggi, sudah di atas, ya. Berat ya dengan kebaikan, tenang. Orang yang sudah di atas, tenang dia. Ya, tenang dia, sudah tenang sekali. Tidak dia gelisah, tidurnya tenang. Semuanya tenang, ya. Wa in asabahu fitnatun inqalaba ala wajhi. Tetapi jikalau dia diuji, langsung berbalik, dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Jatuh sejatuh-jatuhnya. Na'udzubillah. Ya, rusak serusak-rusaknya ketika diuji. Khasirat dunya wal akhirah. Dia rugi di dunia dan rugi di akhirat.
Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Inilah kerugian yang benar-benar kerugian. Beribadah kepada Allah di ujung, ya. Ya, silakan kita perhatikan ada kayu, ya. Kayu diletakkan di semen atau di mana, yang ujung sama ujung itu kalau ada berat, ya, masing-masingnya saling menyeimbangkan, ya. Kalau ujung yang satu diisi dengan muatan yang lebih berat, maka ujung yang satunya naik ke atas, ya. Ujung yang berat tadi akan turun ke bawah. Nah, ini orang munafik di atas, ya. Di atas dia. Tenang dia di atas. Tetapi kalau muatan berat itu diambil, ya, disingkirkan, tentu dia akan jatuh sejatuh-jatuhnya. Maka demikianlah keberadaan mereka. Ketika dia mendapatkan nikmat, dia benar-benar sholat, sholat 5 waktu, sholat tahajud, semua dia kerjakan, Masya Allah. Tetapi ketika diuji, enggak sholat lagi, kufur dia, atau bahkan sudah jauh pergaulannya sangat jelek. Na'udzubillah. Ada juga yang tidak mau mengerjakan ibadah sampai dia mendapatkan nikmat. Na'udzubillah, yang seperti ini. Ini juga termasuk dari yang sangat parah, ya. Ketika ditanya, kapan engkau akan sibuk dengan ibadah? Kapan engkau akan menunaikan kewajibanmu kepada Rabbmu? Nunggu hutangku sudah habis. Nunggu duniaku ini sudah lapang lah, sudah banyak pekerjaan, sudah banyak anak buah, sudah banyak ini, nanti aku akan sholat. Kapan engkau bisa beribadah kepada Allah dengan khusyuk, ya akhi? Nanti, tunggu sudah jaya semualah. Ternyata ajalnya tiba sebelum angan-angan dia jalankan. Padahal angan-angan dia itu belum tentu terjadi. Itu perkara yang akan datang. Allah menentukannya. Ternyata belum bisa dia mewujudkan keinginannya, belum bisa dia mewujudkan cita-citanya. Jaa ajaluhu, ajalnya datang. Na'udzubillah. Ini tidakkah kita mengambil pelajaran dari kebanyakan yang terjadi di muka bumi ini? Hendaknya kita selalu sadar kepada Allah. Berbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, ajal itu tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu lapang, tidak mengenal waktu sempit. Kapanpun dia datang, kita harus siap. Harus siap, baik ketika kita sedang lapang rezekinya ataupun ketika kita sedang sempit rezekinya. Kalau dia datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mereka tidak bisa minta dimajukan sesaat, tidak bisa juga minta dimundurkan sesaat. Fad-dunya laysat daiman na'iman wa tarafan wa mulazzazatin wa sururan wa nasran. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dunia ini tidaklah selalu nikmat, selalu mewah, selalu lezat, selalu bahagia, selalu mendapatkan pertolongan. Laisat daiman hakadha, tidak selalu seperti ini. Allahu yudawiluha bainal ibad. Allah memutarkannya di antara para hamba. Terkadang seseorang miskin sekarang, belum tahu 10 tahun yang akan datang bisa jadi Allah Subhanahu wa taala berikan dia rezeki sehingga dia menjadi kaya dari sisi dunianya. Ini dari sisi dunia. Terkadang seseorang belum paham agama sekarang, tetapi bisa jadi beberapa tahun yang akan datang Allah fahamkan. Inilah dunia, yudawiluha bainal ibad. Allah perjalankan di antara hamba-hambanya. As-sahabatu afdalul umami. Para sahabat adalah
umat yang paling afdal. Jara alaihim minal ibtila wal imtihan. Terjadi pada mereka musibah dan bala dalam keadaan mereka adalah umat yang paling afdal. Ini menunjukkan ketika Allah menguji seorang hamba bukanlah berarti Allah membencinya. Bahkan disebutkan di dalam hadis yang kita sampaikan tadi, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah menyukai suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Allah berfirman, tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Di dalam surat Ali Imran 140. Itulah hari-hari yang kami perjalankan di antara manusia. Falyuwattinil abdu nafsahu annahu idza tuliya fa inna hadza laisa khassan bihi. Hendaknya seorang hamba melatih dirinya, melatih jiwanya. Apabila dia diuji, jangan dia berprasangka ini khusus untuknya saja. Jangan, ya. Ya Allah, kok aku seperti ini? Ya Allah, kok seperti ini? Ya Allah, kok enggak senang-senang hidupku dari kecil sampai tua? Na'udzubillah, jangan seperti ini. Ya Allah, kok aku saja yang dapat seperti ini, yang lain tidak? Jangan dia beranggapan seperti ini, ya. Semua diuji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadha sabaqa li awliyaillah. Ujian yang seperti ini telah mendahului para wali-wali Allah. Faliwattin nafsahu. Hendaknya dia melatih dirinya. Wa yasbiru, bersabar. Wa yantadhirul faraj minallahi ta'ala, menanti jalan keluar dari Allah Ta'ala. Wal akibatu lil muttaqin. Dan keberakhiran yang baik adalah untuk orang-orang yang bertakwa. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu mendatang. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.